Halo, ketemu lagi sama Bang Timur. Di bulan ini, seri ABC Komik Indonesia masih bakalan share judul-judul komik lokal pilihan buat setiap huruf di alfabet. Sekarang kita lihat ragam komik Indonesia yang diawali dengan huruf T. Untuk edisi ini kita lihat beberapa judul penting yang mungkin didominasi sama beberapa genre ya. Penasaran judul apa aja yang bakal gua share untuk kali ini? Yuk langsung kita cek videonya. Nah, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Oke, sekarang ada komik yang udah gak asing lagi, yaitu komik strip Tai Lalat karya Nur Fadli Mursyid, hadir online sejak 2013 dan terbit versi ini di 2017 oleh Lovable Studio. Yuk kita lihat komik strip komedi 4 panel yang nyeritain berbagai kisah keseharian kocak dan absurd dengan punchline di akhir yang rutin hadir di medsos Instagram dan kadang bikin kita merenung sendiri atau baca komen di bawahnya. Meskipun versi cetak yang gue pegang ini berjudul resmi komik Tai Lalat, tapi mau bilang aja bahwa di sini kita mau share tentang nama Tai Lalat dari perspektif IP komik seluruhan ya. Karena nggak bisa dipungkiri, komik ini berhasil mengubah tatanan dan perspektif masyarakat umum tentang komik lokal, termasuk dari sisi potensi kreatif dan komersial di era digital. Komik yang awalnya adalah karya Isang Nur Fadli, seorang mahasiswa teknik di masa kuliahnya ini, sekarang udah jadi salah satu intellectual property atau IP komik terkenal dan berhasil berkolaborasi dengan berbagai brand, event, atau bahkan IP besar lainnya di seluruh dunia, mulai dari brand lokal sampai Crayon Shinchan, Coldplay, bahkan BTS loh. Memulai dengan upload gambar sederhananya di blog pribadi, dia pun pindah ke Facebook hingga akhirnya Instagram yang karena kisahnya yang simpel dan relate dengan banyak orang, bikin karyanya sangat dinikmati oleh jutaan orang di Indonesia. Komik atau novel grafis terfavorit Anugerah Pembaca Indonesia tahun 2017 ini bahkan udah diikuti oleh lebih dari 5 juta followers di Instagramnya. Dengan gaya bercerita yang bebas dan ciri khas gambar style kartun smooth ini, dia pun merambah ke dunia kafe, merchandise, dan juga animasi lewat Mind Blown Studio. Komik cetaknya sendiri hadir dengan format yang sama dan diselingi juga dengan seri fakta hidup yang ngikutin kita sama gimana komik memotret aspek sosial seperti Laga Jakarta, Benny, dan Mice. Jadi untuk kalian yang pengen cari komik santai dengan kisah yang kocak tapi terkadang menyentil situasi sosial dengan cara yang absurd, pastinya cocok sama kisah yang dibawain sama Tai Lalat ini, yang masih aktif dan bisa dilihat di IG-nya atau versi cetaknya bisa dicari nih di marketplace online ya. Lanjut lagi dengan komik berjudul The Grand Legend Ramayana karya Isiniarto dan John Gerenhard terbitan Reon Comics sejak tahun 2013. Kita ikuti Rama dan adiknya Laksmana, para pemburu yaksa dari Ayodhya, dan petualangan mereka menghentikan serangan para yaksa yang bahkan bisa membawa konflik besar di tanah Kosala. Judul yang terbit sebagai komik unggulan majalah Reon Comics sejak tahun 2015 ini merupakan adaptasi bebas dari kisah klasik Ramayana yang dikemas dalam gaya penceritaan unik dan modern. Hadir lewat komik hitam putih dengan style terinspirasi manga, komik ini berhasil terbit cetak dan tamat hingga nomor ke-8. Melalui ilustrasinya yang keren, setiap halamannya membawa kepingan momennya satu persatu dan membawa pembacanya untuk masuk ke konflik yang lebih tinggi. Terlebih karena ceritanya bisa dikembangkan secara perlahan mengingat pertama terbit di majalah Reon tahun 2013. Inspirasi tokoh pewayangan di komik ini juga membuat ceritanya lebih menarik dengan kehadiran bangsa Wanara, Garuda, hingga Balu. Aspek fantasi dalam komik ini terasa sangat kental meskipun bisa diperkuat lagi dengan gambar latar yang lebih solid. Untuk para pecinta wayang pun jangan khawatir karena kisah carangan ini bisa membawa perspektif baru dari cerita Ramayana yang kita kenal. Kalian penggemar komik aksi lokal bertema pewayangan yang dibuat dengan ilustrasi bergaya manga pastinya bakal suka sama komik ini yang masih bisa didapatkan di toko buku atau marketplace online ya. Oke, lanjut dengan komik keren berjudul Tales from the Land of Equator's Emerald atau kisah-kisah dari Tanah Jamrut Khatulistiwa karya Hernawan, Tobing, Mujiono, Ariswenda, Gaudiamo, dan Shaft terbitan Punakawan Studio sejak 2016. Kita masuk ke kisah petualangan para punakawan yaitu Petruk, Gareng, dan Bagong mencari Semar di mana mereka dipertemukan pula dengan Arif, seorang polisi indigo, serta Bintang, tour guide blasteran yang pemberani saat tokoh wayang ini menitis di dunia modern. Komik full color yang tamat di 4 nomornya ini, nomor 1, 2, 3, dan juga 0 dihadirkan sebagai collector's item yang punya beberapa varian desain sampul, bahkan hadir dalam versi bilingual bahasa Indonesia dan Inggris untuk nomor 0-nya. Judul ini dikerjakan oleh banyak kreator di sepanjang serinya. Tercatat ada 15 nama yang terlibat termasuk Ardian Syaf, komikus lokal yang sempat menggambar untuk DC Comics. Kisah mengenai punakawan di dunia modern ini difokuskan pada plot mencari Semar yang sebenarnya berpusat pada suatu artefak sakti, yaitu Kitab Kalimasada. Pastinya kalian yang ngikutin cerita wayang familiar ya dengan benda ini. Di sini kita bertemu dengan berbagai tokoh mitologi, mulai dari Semar palsu, punakawan yang berada di sisi lain, monyet putih raksasa, hingga Nyi Roro Kidul. Lewat karakter yang unik serta berbagai motif yang jelas dari tiap tokohnya, komik ini menyampaikan berbagai misteri yang terkuak pelan-pelan dengan latar yang Indonesia banget.
Selain itu, ilustrasi apik penuh warna dengan detail penggambaran yang baik dieksekusi lewat panel yang sederhana tapi efektif. Tentunya semua diperkuat dengan desain karakternya yang menarik dengan pewarnaan yang keren banget. Jadi, untuk kalian yang pengen cari komik dengan ilustrasi dan pewarnaan yang istimewa dipenuhi dengan aksi yang disematkan mitologi pewayangan serta misteri Laut Selatan, rasanya komik ini sayang untuk dilewatkan dan masih bisa beli langsung di marketplace Tokopedia Aquators Emerald ya. Nah, berikutnya ada komik aksi lagi berjudul Tiger of Cilengkrang karya Alex Itzhaki terbitan Padepokan Raga Sukma sejak 2016. Seorang pemuda tertangkap oleh komplotan mafia penguasa Bandung hingga membawa teman-temannya ikut terjerumus dalam sebuah pertarungan terlarang dengan nyawa sebagai taruhannya. Naluri seorang kakak terpanggil kala mengetahui adik sayangannya turut tersekap dalam arena besi yang mematikan. Kisah pertarungan murid perguruan silat aliran Cilengkrang ini akan membarakan jiwa solidaritas sejati. Bagian dari inisiatif game jagoan internasional Musha Sugyo Chronicles ini mengajak kita melihat para pendekar silat muda. Menariknya juga para tokoh yang muncul ini sebenarnya terinspirasi oleh para komikus yang bernaung di bawah penerbit Padepokan Raga Sukma, mulai dari Irzaki si tokoh utama sampai tokoh antagonis Kartika. Para penggemar komik silat modern Indonesia pasti familiar nih dengan terbitan Padepokan Raga Sukma, khususnya Alex Irzaki, yang terkenal perfeksionis dalam menampilkan momen pertarungan yang keren dan alur baca antar panel yang ngeflow banget. Penggunaan garis aksi, perspektif momen yang dituangkan dalam panel hingga pergerakan karakternya yang apik membuat tiap adegan pertarungannya terasa berbobot sekaligus intens. Kita pun gak hanya mengikuti kisah Irzaki sang tokoh utama, tapi juga para karakter pendukung yang punya plot point lain dan tidak kalah menarik untuk diikuti. Komik hitam putih ini sempat hadir online di aplikasi Raga Sukma dan sekarang sudah tamat pada nomor keempatnya secara cetak. Kisahnya yang cenderung lugas ini fokus pada pertarungan dan rangkaian momen yang terjadi segera setelah para anggota perguruan ini hendak menyelamatkan temannya lewat pertarungan di suatu arena. Untuk kalian yang pengen cari komik aksi lokal dengan dinamika pertarungan silat yang keren banget dan gaya yang mengingatkan kita pada komik Hong Kong yang penuh semangat, harus banget cek komik ini yang masih bisa dicari di marketplace Padepokan Raga Sukma secara online ya. Berikutnya ada komik berjudul Tomorrow I'm Going to End My Life karya Gambar Nana yang diterbitkan dan didistribusikan sendiri sejak tahun 2023. Komik pendek ini mengajak kita melihat saat-saat terakhir serta pergulatan batin seorang pemuda yang berencana mengakhiri hidupnya. Judul pemenang kategori komik orisinal terbaik di Anugerah Komik Pesta Komik Bandung 2024 ini adalah mini komik 3 warna, biru, putih, hitam, yang dicetak dengan ukuran kecil dan membawa topik yang cukup berat, yaitu bunuh diri. Rasanya komik ini emang dibuat untuk memberikan kesadaran kepada para pembacanya tentang secuplik kisah dari seorang yang terbesit melakukan hal itu. Sang kreator juga sadar bahwa ini bukan isu yang kecil dan pastinya siapapun yang memiliki pemikiran serupa perlu sosok yang membantu menyembuhkan kondisi mental yang dialami, sehingga bahkan dicantumkan juga nih hotline bantuan konseling atas topik ini di halaman depan. Komik ini diilustrasikan secara simpel tapi memiliki keunikan dari penggunaan warna dan toning biru yang bisa membawa kita dalam suasana hati yang dialami sang pemuda. Fokus utama komik ini memang terletak di teks yang merupakan monolog atau dialog muda sebelum dia berniat mengakhiri hidupnya. Seolah berusaha memotret bahwa seorang memang secara sadar melakukan hal tersebut, tapi bisa saja terbuka kembali pemikirannya melalui kalimat-kalimat tertentu dari orang terdekatnya. Tapi masuk ke ranah spoiler ya. Oh ya, komik ini juga dibuat dalam bahasa Inggris yang menurut sang kreator bisa lebih tersampaikan pesan dan kalimatnya dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia. Kalian yang penasaran dengan komik bertema suicidal atau kondisi mental manusia, rasanya harus banget untuk cek komik ini yang bisa didapetin dengan kontak langsung ke IG kreatornya @gambarnana ya. Kemudian ada komik yang ditargetkan untuk pasar US dari penerbit Rough Ink Comics berjudul The Wrath of Warwick karya Gary Gastoni sejak tahun 2023. Komik ini mengisahkan sosok Jenira, seorang wanita ahli bela diri yang merupakan bagian dari Jagapati, sekelompok orang yang menjaga agar 7 topeng terkutuk yang diperebutkan secara turun-menurun tidak disalahgunakan. Sayangnya topeng Warwick, salah satu topeng berkekuatan itu, saat ini hilang dan Jenira dalam misi mencari Badil, seorang mafia yang dicurigai memegang peran penting atas situasi ini. Komik hitam putih dengan bumbu merah darah dan berbahasa Inggris ini telah terbit 3 nomor dari nomor 0-nya yang rilis di Indonesia Comic Con 2023 pada Juni. Lifetime Project dari Gary Gastoni ini hadir dengan berbagai varian cover dan pernah muncul special edition terbatas Comic Con November 2003 yang bekerjasama dengan Warung Komik. Gak salah emang komik ini dibubuhi rating 18+ karena adegan kekerasan yang dominan dan penuh darah. Walaupun memiliki alur cerita yang simpel tentang pencarian sang protagonis atas sosok antagonis tertentu, tapi pendekatan yang diambil Gary ngingetin gue dengan komik cergam silat Indonesia tahun 70-an di mana teks dan narasi digunakan untuk memperkuat momen yang digambarkan pada panelnya. Dalam hal panel, Gary juga sangat luas mengatur komposisi gerakan dan perspektif aksinya sehingga terlihat rumit tapi tetap asik buat diikutin. Kisah prolog yang menjelaskan semesta dunia komik Warwick serta beberapa flashback dengan ton merah juga memperkaya narasi yang dituangkan dalam judul ini. Dan pastinya juga kalau komik ini dibuat full color sesuai target pasar komik US, bakal makin keren.
Jadi buat kalian para kolektor komik Indonesia bertaraf internasional atau sekedar mau cari komik aksi dengan mitos lokal yang menjadi salah satu upaya komikus Indonesia menembus pasar global, sayang banget buat lewatin komik yang satu ini. Buat yang minat tentunya dengan varian cover lainnya bisa cek langsung ke IG @roughink atau @gastoniart ya. Jadi, gimana menurut kalian judul komik yang gue share kali ini? Ada yang bikin kalian tertarik untuk cari atau baca? Semoga membuat kalian pengen segera memburu atau cari tahu lagi tentang judul-judul itu ya. Sebelum akhir video, gue coba sharing juga beberapa judul-judul yang menarik untuk disebut dan dicari lebih jauh oleh kalian, tapi belum sempat gue bahas nih kayak judul sebelumnya. Untuk komik asli seru, kalian bisa cek Toro Origins yang ada kaitannya dengan seri Hati Baja, Tarung Legenda karya Okto Baringbing dan Dang, lalu Tower dari penerbit yang sama karya C. Suryo Laksono, atau seri Tira The New Testament dari Bumi Langit. Beberapa judul yang memuat isu faktual ada judul ini karya Aji Prasetyo, atau Teh Punya Cerita karya Bintang Suhadiono. Lalu ada Slice of Life karya Mustafa Kamal berjudul Tiara. Ada juga komik anak karya Alex Irzaki yaitu Timun. Untuk komik bertema unik ada The Fifth Columnist tentang spionase karya Andrea Tezumo. Kemudian The Dream Catchers, debut dari Sweta Kartika. Lalu The Collector dari Gira Studio. Dan juga Tyson, karya Steven tentang dunia otomotif di zaman purba. Untuk judul lain yang belum sempat gue sebut, jangan khawatir, seri ABC Komik Indonesia juga harapannya jadi ajang pendataan judul komik lokal yang sempat terbit, terutama di era modern. Lengkapnya bisa langsung ke Facebook Bank Timur Komik ya, dimana kalian bisa juga loh ikut nambahin listnya. Semoga bisa jadi referensi komik untuk kita semua. Oke, itu dulu dari gue. Jangan lupa untuk terus baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!